Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, baik. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapat banyak kemudahan hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Modul 6-nya sudah saya kirimkan. Ya, silahkan kalian pahami baik-baik. Ya, kalau ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan. Silahkan kalian belajar. Saya menanti pertanyaan.
Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Mohon maaf ya kalau di sini berisik ya. Di kampus nih sekarang, di kampus. Bareng ada dosen ngajar juga. Yang belum hadir siapa? Atau tadi hadir? Ini satu orang. Tadi hadir Pak, cuman kayaknya keluar masuk dari dia Pak. Masalahnya. Oh, sinyal kali ya. Iya, iya. Oke, oke.
Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kemarin kan kita buat program yang menjumlahkan bilangan positif. Kalau ada bilangan negatif, maka dia berhenti kan, Pak, loopingnya. Nah, kalau ini dia ada bilangan negatif, tapi nggak apa-apa, nggak berhenti. Cuma nanti yang dijumlahkan yang positifnya aja. Itu gimana, Pak? Gimana? Kalau kita kan yang kemarin, kita input, kalau yang kemarin kan data kita inputkan, ya datanya harus positif gitu ya. Dan untuk selesainya, untuk berhenti perulangannya, ya kita inputkan data negatif. Dan data negatifnya tidak kita masukkan sebagai data, gitu ya. Oke, nah kalau yang sekarang gimana nih? Kalau yang ini dia nggak apa-apa diinputkan negatif, tapi dia di penjumlahannya tidak termasuk dan programnya nggak berhenti, nggak di break gitu. Oh, kalau gitu gimana? Break-nya pakai apa? Nggak tahu, Pak. Jadi kalau seperti itu, kalau datanya bebas, ya datanya bebas, boleh negatif, boleh positif, boleh berapapun, ya itu harus kita tentukan. Kita mau menginput berapa data, ya supaya jelas gitu ya, selesai atau tidaknya, ya. Atau apa namanya? Kalau seperti tadi kita input data positif termasuk, data negatif nggak dihitung, ya data negatif tidak dihitung, ya hanya yang dihitung data positif saja, tapi berhentinya tidak dipengaruhi oleh menginput data negatif. Ya, jika seperti itu harus ditentukan maksimal apa namanya datanya berapa. Karena kalau tidak begitu nanti nggak bisa berhenti. Ya, tidak bisa berhenti. Atau mungkin ada satu barangkali datanya kalau 0, karena 0 tidak mungkin sama saja ya, tadi negatif juga tidak dihitung gitu ya. Ya, intinya adalah perulangan itu harus ada titik berhentinya. Kalau tidak berhenti, ya maka akan apa namanya ya akan looping terus, ya looping tidak selesai. Walaupun kalau kita menginputkan data, ya misalnya datanya adalah numerik angka, itu kalau kita entry karakter itu akan error, berhenti langsung. Ya, udah pernah nyoba? Ya, itu akan berhenti gitu. Tapi itu berhentinya adalah berhenti paksa gitu. Berhenti paksa, programnya berhentinya langsung error gitu, berhenti error.
Memang berhenti tapi error. Seperti itu. Ya kalau di bahasa pemrograman lain itu sebenarnya ada apa namanya? Kita kan suka ini ya, ketika kita gunakan suatu program, misalnya angkanya adalah datanya yang diinputkan itu harus numerik, harus angka. Kita inputkan karakter kan nggak bisa. Ya, di bahasa pemrograman lain bisa, di bahasa Pascal belum ya. Belum sampai ke sana. Tidak bisa diinputkan gitu. Ya, kalau di Pascal kan error ya, otomatis error. Nah, di bahasa pemrograman lain itu istilahnya adalah error handling. Ya, error handling untuk apa namanya? Menangkap error tapi tidak jadikan error gitu. Programnya tetap jalan, hanya nggak bisa diinputkan. Ya, ataupun kalau bisa diinputkan tetap ya, dia akan tidak diproses, disuruh ngulang lagi. Ya, kalau kita kan hanya bisa memaksakan kayak kemarin angkanya dari 0 sampai 100, tapi tetap kita masukkan angka ya. Ketika kita masukkan angka di luar 0 sampai 100, kita diminta mengulang gitu. Ya, idealnya sih nggak begitu, tidak hanya begitu. Tidak hanya kalau di luar angka dari 0 sampai 100 dipaksa ngulang, termasuk kalau entry karakter selain angka. Gitu ya. Oke. Nggak usah terlalu dipikir dulu ya yang tadi ya. Ya, nggak bisa apa namanya program kita minta menginput angka tapi kita inputkan bukan angka misalnya ya, dan tidak bisa diinputkan, nggak usah dipikirin dulu, itu logikanya lain lagi ya. Ya Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya silakan. Kalau misalkan kita ingin mengisi berapa data gitu, tetapi kan ada negatifnya, jadi negatifnya dilewat aja gitu, bukan berhenti dan dilanjutkan gitu sebelum 10 data itu, gimana caranya ya? Oke. Jadi mungkin gabung pertanyaan Najwa tadi, Najwa dan Mufkin ya. Kita buat program ya. Kita hanya bisa menginputkan 10 data yang clean gitu ya. 10 data clean. Maksudnya misalnya data clean itu di atas 0. Ya, lebih dari 0. Ya, yang kurang dari 0, kurang atau sama dengan 0 tidak kita hitung. Tapi kita harus menginput 10 data clean. Ya. Oke, kita buat ya. Kita buat bareng-bareng. Oke. Logikanya gini, Saya logikanya dulu deh, sorry. Kita bicara algoritmanya dulu. Ya, algoritmanya dulu ya. Jadi potongan flowchart ya. Saya hanya mulai dari yang utamanya saja. Jadi pertama ya kita inputkan dulu ya data 0. Ya, belum ada data satupun yang kita masukkan. Sorry, jangan data deh. Jangan data. Biar data ini nilai yang kita inputkan ya. Mana penghapus? Kayak kita inputkan apa? Tadi apa? I ini adalah jumlah data ya. I ini adalah jumlah data. Kita masukkan ini 0. Jangan I-nya 1. Berubah lagi kan. Ini manusia tempatnya berubah-ubah pikiran. Jangan I apa ya? Enaknya. Ya, N enggak. N itu 10 misalnya. I ini untuk perulangannya ya. Kemudian apa? Jumlah data itu ya udah ini aja J aja. Kita gunakan variabel J. J-nya kita mulai dengan 0. Ya, kemudian I kita mulai misalnya I-nya 1. Kemudian jumlah datanya 10 ya. Jumlah datanya 10. Ya, datanya hanya boleh data yang dianggap sebagai data itu nilai yang lebih dari 0 misalnya ya. Oke, nah kita mulai dengan ini ya, pakai while misalnya, kita pakai while.
Ya. Jadi selama apa? Oh benar ya, nggak perlu pakai J lagi. Sorry saya hapus lagi. Cukup I aja. Cukup I saja ya. Tapi I-nya kita mulai dari 0. I-nya kita mulai dari 0. Setelah datanya dipastikan clean, baru I-nya bertambah jadi 1 ya. Oke, kemudian N-nya 10. Misalnya jumlah datanya 10. Oke ya. Selama while I kurang dari 10, udah 10. Kurang dari sama dengan ya. Kurang dari, nggak usah pakai sama dengan nggak? Dulu. Selama I kurang dari 10, jadi pas dia 10, dia berhenti ya. Kurang dari 10, nggak pakai sama dengan ya. Ini jalankan, ya. Pertama kita input datanya. Jika true, kita input datanya. Input data. Oke ya. Kemudian dicek. Dicek. Ya. Data lebih dari 0 jika true, ya, jika true, maka pertama I bertambah 1. Ya, kalau algoritma boleh saya tulis I++ ya. Nanti kalau di bahasa Pascal nggak bisa ya I++ ya. Bisa suksesor I ya, sub I gitu ya. Ini aja deh nggak apa-apa. I plus 1. Ya, di bahasa lain bisa ini ya, I++ ya. I++ ini I sama dengan I plus 1. Ya. Kemudian total kita buat 0 dulu. Total sama dengan total plus data. Oke ya. Jadi I hanya akan bertambah jika data yang kita inputkan, ya, data yang kita inputkan lebih dari 0. Oke ya. Oke, jika data yang kita inputkan kurang dari 0, ya, totalnya tidak bertambah. I-nya juga tidak bertambah. Oke ya. Jadi misalkan 1, kita masukkan datanya positif, maka I-nya bertambah. Awalnya 0 ya. Awalnya I 0. Nilai I kita mulai dari ini I ya. Mulai dari 0. Ya. Sekarang kita masukkan, ya, dicek 0 kurang dari 10, betul ya. Kemudian kita inputkan data, ya, positif. Kemudian, ya, benar ini ya, ini true, ya, ini true. Kemudian I-nya ditambah 1. I-nya jadi 1 ya. I-nya jadi 1. I-nya jadi 1, totalnya bertambah ya. Totalnya bertambah. Kemudian dia naik lagi ke atas. Ya, naik lagi ke sini ya. Dicek I-nya 1 kurang dari 10, masih betul ya. Kita inputkan datanya lagi. Kita anggap positif. Ya, kita inputkan nilai positif, benar, ya, sorry, bukannya positif, lebih dari 0, benar, ini benar, maka ya I-nya bertambah 1 jadi 2. Ya, I-nya jadi 2. Kemudian totalnya bertambah ya, total bertambah, naik lagi. Begitu seterusnya sampai 10 kali data positif. Kalau datanya tidak positif, kalau datanya kurang dari 0, berarti 0 jika data lebih dari 0 ya. Berarti kalau 0 juga termasuk ya. Kita masukkan 0 atau kurang dari 0, dia tidak ke sini ya. Jadi ini kita ini kan, jika true sini, jika false balik lagi ke atas. Ya, balik lagi ke atas. Begitu ya. Oke. Jika sudah ya. Jadi ketika datanya sudah 10, misalnya I-nya sudah sama dengan 10 gitu ya, misalnya terus 10. Saat I-nya 10 kurang dari 10 ya, 10 kurang dari 10 salah ya. Salah ya. Maka selesai ya.
berarti sudah sampai 10. Karena ini mulainya dari 0 ya, nggak pakai sama dengan. Karena I-nya mulai dari 0. Ya. Supaya jumlah datanya jelas 10. Jadi terakhir saat keluar I-nya 10 ya. Saat keluar I-nya 10. Oke. Baru berikutnya kalau kita ingin cari rata-rata, ya, rata misalnya seperti kemarin, total bagi I. Gitu. Ya. Baru lanjut. Oke, logikanya seperti ini ya. Logikanya seperti ini. Paham? Ya, sekarang kita buat programnya. Program input data entah seberapa, ke 7 gitu ya. Sebanyak. Ya. Variabel kita butuh I, kita butuh N. Misalnya N-nya 10-nya tidak kita tentukan di awal ya. Jadi tergantung apa namanya, orang mau menginputkan berapa banyak datanya. Kemudian ini total, kemudian apa lagi? Total, ya. Integer misalnya. Integer, kemudian rata. Real. Mungkin misalnya apa ya? Alright. Langsung aja ya, jumlah data N. Line N. Kemudian apa lagi? Ya, total titik 2 sama dengan 0. Kemudian apa lagi? I titik 2 sama dengan 0. Ya. Kemudian apa tadi? M-nya sudah ya, M-nya sudah, I-nya total. Oke. Kemudian while selama I kurang dari N, ya, selama I kurang dari N, do begin write, sorry di luar dulu ya, untuk ini aja, untuk ini plan, ini write plan. Input data lebih dari 0, lebih dari 0. Ya, alright. Data ke I. Oh, ini pakai I ya. Misalnya ini deh, kita ubah deh. Tambahin 1 deh. Nah, ini baru nih, tambahin 1. J, tambahin J. Ini J-nya 1. Sorry, algoritmanya berubah ya. J-nya 1. Tapi ini perulangannya, dia akan dipengaruhi oleh nilai I, bukan nilai J. J-nya ini adalah banyak data yang kita inputkan saja. Data ke J sama dengan ya, readline J. Oke, data ke J, readline J. Oh, bukan readline J, readline data ya.
Oh, datanya malah belum. Oke, ini datanya malah belum. Data. Oke. Kemudian if data lebih dari 0, ya, then begin I titik 2 sama dengan I plus 1. Oke ya. Kemudian total titik 2 sama dengan total plus data. Oke ya. And kemudian ini J-nya bertambah satu-satu. Oke ya. J bertambah 1. Ini sudah ya. Ini J hanya berhubungan dengan untuk menampilkan ini ya, data berapa ya. Ya, positif negatif tetap J-nya bertambah. J-nya tetap bertambah. Oke, selesai ya. And kemudian baru kita hitung rata. Titik 2 sama dengan rata total dibagi I. Ya, total dibagi I. Pipeline total sama dengan total. Pipeline apa ini? Rata-rata sama dengan serata. Oke, kita running, Pak. I-nya Pak terhapus di atas. Oh, I-nya terhapus. Coba 3.5. Oh iya. Oh iya, I-nya hilang ya. Terima kasih. Running lagi. Baru ya. Misalkan jumlah datanya nggak sebanyak-banyak. 4 data ya. Oke ya, kita masukkan data pertama 3, data kedua min 3 gitu ya. Data ke ini ya, min lagi. Oke, masih minta terus ya, min lagi masukkan. Kita masukkan positif, baru keluar ya. 11, coba kita hitung, bener nggak? Yang positifnya aja ya. Yang positifnya aja 3, 4, 2, 6, 9, tambah 2, 11. Ya, betul ya? 11. 11 dibagi 1, 2, 3, 4 ya. Dibagi 4 ya. 11 bagi 4, betul ya? 2,75. Ini kira-kira seperti itu. Seperti ini, seperti itu. Ya. Ini kalau tadi ya, datanya hanya dihitung ya kalau dia lebih dari 0. Ya, dan jumlah datanya ditentukan. Jumlah data ini adalah jumlah data yang clean gitu ya. Jumlah data yang clean. Ya, kalau tidak ditentukan nggak bisa nanti. Ya, harus ada titik di mana dia selesai. Oke, kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Berkaitan dengan modul 6 boleh, berkaitan dengan materi sebelum-sebelumnya juga boleh. Silakan. Kalau tidak ada, kita latihan.
Saya kirim ya. Oke, masih bisa. Udah ya, udah saya kirim. Silahkan kalian pahami. Dan persyaratan ini ya, persyaratan while-nya ini ataupun repeat until-nya ini, ya ini bebas ya. Bisa menyangkut apapun. Ya, yang penting bernilai benar atau salah, true atau false. Ya, boolean. Bersifat boolean. Gabungan pun juga boleh. Pakai ada and, ya, dan sebagainya. Oke, kalau sudah, ya hari ini kita buat program yang asik-asik aja ya. Ini yang tadi kita hapus dulu ya. Oh, clear ini. Oke, kita akan buat buat program. Jadi karena kita sudah belajar perulangan di matematika, ini kan ada faktorial ya, ada faktorial. N faktorial ini kan sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali seterusnya sampai dikali n, gini ya, n faktorial ya.
atau dikali N min 1 dikali N. Biar lebih enak. Oke. Nah, ini akan sangat mudah ya kita ekspresikan dengan bahasa Pascal, dengan bahasa pemrograman apapun sebenarnya. Jadi kan ini N faktorial sama 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya. Ya. Ini kalau kita terjemahkan ya ke dalam algoritma, ini kan tinggal for ya I mulai dari 1 to N do ya faktorial misalnya, faktorial ya sama dengan nilai faktorial sebelumnya dikali dengan I. Ya, dikali dengan I ya. Tapi sebelumnya harus nilai faktorial kita pastikan dulu nilainya 1. Ya, nilainya 1. Kita pastikan dulu seperti ini. Oke ya. Jadi bisa kita buat seperti ini. Ya, ini kita menghitung faktorial. Oke. Kemudian ya, kita juga bisa mengkonversi ini langsung aja deh pakai bahasa pemrograman aja ya. Jadi faktorial titik 2 sama dengan 1, kemudian for I mulai dari 1 to N do ya, faktorial cuman beda-beda tipis ya ini. Sama dengan nilai faktorial dikali dengan I. Oke ya, ini pakai for. Yang paling pas memang pakai for untuk perulangan ini. Tapi pakai yang lain juga bisa. Ya, pakai yang lain, pakai while do, ya, kita ini tetap ya, faktorial harus sama dengan 1. Ya, kemudian I-nya kita mulai dari 1. Ini sebenarnya mulai dari 2 juga boleh ya. Mulai dari 2 lebih ringkas. Paling nggak berkurang 1 langkah. Ya, I-nya mulai dari 1, while selama I kurang dari sama dengan N, ya, do, ya, begin apa nih, faktorial, aja nih, faktorial, titik 2 sama dengan faktorial dikali dengan I. Kemudian I-nya bertambah 1. Oke ya, N. Oke, ini pakai while. Kemudian pakai repeat until. Ya. Faktorial titik 2 sama dengan 1. I mulai dari 1. Kemudian repeat. Ya. Faktorial titik 2 sama dengan faktorial dikali I. Ya, I bertambah 1. ini I bertambah 1. Ya, until ya sampai perulangannya akan berhenti jika ya I-nya sudah lebih dari N. Ya, saat I-nya sudah lebih dari N, maka perulangan selesai. Oke, ini apa namanya, kita menyelesaikan faktorial dengan 3 struktur perulangan. Silakan kalian buat programnya. Jadi ada 3 program. Silakan. Buat satu dulu pakai for, kemudian modifikasi. Ya. Buat satu file, satu program, simpan, ya, kemudian save as, ubah, simpan lagi, jadi save as, ya, jadi simpan, kemudian baru save as gitu ya. Ya, kemudian modifikasi, jadi simpan, ya, save as ya, tiga kali.
Oke ya. Sudah. Kalau sudah, ya, pilih salah satu saja, ya, buat programnya, ya, tidak hanya faktorial, tapi ada permutasi dan ada kombinasi. Permutasi, kombinasi. Jam berapa sekarang? Lupa. Oh, masih 20 ya. Ya. Tambahkan permutasi dan kombinasi. Ya, ini baru hitung faktorial. Dijadikan satu program aja. Jadi ada menu ya, ada menu. Menunya nanti aja ya buat. Sekarang buat ini aja dulu. Ya kalau mau tempat buat menu juga boleh. Ini saya stop dulu ya. Sekarang saya jelaskan permutasi kombinasi. Secara matematis kalian sudah paham ya, saya yakin ya. Kita clearkan dulu. Ya. Oke, jadi permutasi. Misalkan permutasi kita buat begini aja ya, n dari r. Ya, permutasi n dari r ini kan sama dengan n faktorial dibagi apa? N min r faktorial ya. Oke, ini algoritma nih. Ini algoritma. Ya, kalau seperti ini ya, maka kita harus menghitung 2 kali perulangan ya. Pertama kita inputkan r, kemudian kita inputkan r ya. Maka tinggal kita buat for dari faktorial ya. For i ya dari 1 to n do sama dengan tadi ya. Misalnya anggap aja P1 gitu ya. Nggak bisa begini ya, P1 ya, titik 2 sama dengan P1 dikali dengan I. Oke ya. Selesai, dapat N faktorial. Kemudian lagi for, ya misalnya I dari 1 to N min R. Do, ya, P2, titik 2 sama dengan P2 dikali I. Oke ya, sebelumnya harus dibuat P1, P2 sama dengan 1 ya. P1 titik 2 sama dengan 1. P2 titik 2 sama dengan 1. Harus dibuat gini dulu. Kalau enggak nanti 0 dikali 0 tetap akan 0. Kemudian misalnya permutasi permu titik 2 sama dengan P1 ya, kemudian bagi atau misalnya div ya, karena sudah pasti bulat gitu ya, div P2. Oke ya. Begini, atau pakai bagi juga boleh ya, ini tapi harus real ya. Ini cara normal panjang ya, panjang ya. Sebenarnya ada cara ringkas di mana permutasi n faktorial dibagi n min r faktorial ini kan sama dengan n min r plus 1. Bukan faktorial sih, ini nulisnya salah, sorry. Ini sama dengan n dikali n min 1 dikali seterusnya sampai dikali n min r plus 1 ya. Jadi seperti ini. Oke ya. Nah, kalau kayak begini, ini jadi cukup perulangannya sekali aja. Ya, jadi for i mulai dari 1 to, nah, itu-nya apa nih? Ini ada berapa kali perkalian. Maka itu bergantung itu juga ada berapa kali perulangan. Ya, kalau kita lihat ini ada sebanyak R perkalian, berarti 2R, do. Gitu ya. Jadi misalnya permu titik 2 sama dengan 1. Oke ya. Jadi permu titik 2 sama dengan permu, oke, dikali
Nah, dikali apa nih? Supaya jadi N, ya. Jadi saat I-nya 1 dikali N. Gitu. Saat I-nya 2 dikali N-1. Saat I-nya R dikali N min R plus 1. Ya, jadi ini dikali N min I plus 1. Di mana I-nya ini jadi R ya. Saat I-nya 1, ya ini jadi N ya. I-nya 2 jadi N min 1. I-nya R jadinya N min R plus 1. Oke ya. Jadi ini sekali jalan. Dengan sekali jalan jadi. Oke. Ya. Kombinasi sama saja. Ya, kalau kombinasi N dari R ini kan sama dengan permutasi N dari R dibagi R faktorial ya. Oke. Ini tinggal dibagi I nih. Ini tinggal dibagi I. Jadi kombinasi. Kalau dengan cara normal begini 3 kali kalian hitung. Nyari N faktorial, nyari R faktorial, nyari N min R faktorial. Ya. Dengan ini sekali jalan. Oke. Ya. Kita lihat programnya ngebut nih, ngebut. Oke ya. Jadi saya pakai while dulu aja, while dulu. While dulu sini ya. Oke, while dulu. Ini menghitung faktorial. Ya. Ini diinikan dulu deh. Nah, nggak apa-apa di copy dulu aja. Jadi ini 3 kali nih, 3 kali ngitung. Atau di tempat satu lagi. Ini aja. Ctrl A, Ctrl C. Nggak sempat digabung ya. Nanti kalian gabung sendiri aja ya. Ini saya hitung permutasi ya. Sorry. Misalnya ini permutasi ya, hitung permutasi. Ini while 2. Hitung permutasi. Ya, untuk permutasi dia butuh N dan R ya. R. Susah hidupannya ya. R. Ya. Ini R yang belum ya. Oke, kemudian ini permu. Ya, permunya mulai dari 1 permu. Selama I kurang dari N, ya, paling enak pakai for sebenarnya ya. Sebenarnya paling enak pakai for. Ya, ini sebanyak apa tadi? R ya. Kurang dari R ya. I kurang dari sama dengan R ya. Bukan N ya, R. Oke. Do permu dikali ya, dikali apa? Dikali N min I plus 1 ya. N min I plus 1. Oke.
ya, P buka kurung, tutup kurung, N. Ya. Kemudian ini koma, kemudian R. Ya. Kemudian buka kurung, ini tutup kurung. Ya, perbu. Coba kita running. Udah bener belum? N-nya 5, ininya 5. Maka harusnya 5 faktorial ya. Oh, betul ya. Kita running lagi. Ya, 5. Ininya 1. Harusnya 5 ya. 5, oke. Kita 5. 2. Jadi 20. Oke, betul ya. Oke, ini permutasi. Ya. Kemudian bagaimana kalau ya kita ubah ini kombinasi ya. Ini kita ubah jadi kombinasi. Ctrl A, Ctrl C. Oh, di mana ya? Ya, di sini aja deh. Ctrl A, kita delete. Ctrl V. Ya, kombinasi. Hitung kombinasi. Ini C. Ini kombi. Kombi. Ya. Ininya sama. Nah, tinggal ini aja ganti kombi. 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 Ini dibagi I. Tapi ingat, I-nya ini integer ya. Kombinya ini jangan integer, karena ada pembagian. Ini real. Ya, tetapi kan kita tahu, walaupun dia real, ini tinggal ganti C. Ini tinggal tampilannya aja kita perbarui. Kombi titik 2 0.20. Nah, gitu ya. Cara nih bawahnya. Oh, ada error. Errornya apa nih? Oh iya, permunya nggak ada ya. Kombi ini harus diganti tadi. Kombi ya, cara nih begini. Oke, kita masukkan N-nya 5, R-nya 5, harusnya 1 ya. Oke, kita running lagi. 5, 4. Jawabannya 5 ya. Oke. Kita running lagi. 5, 0. Itu gimana? 1, betul ya. Running lagi. 5, 1. Jawabannya 5. Oke. Ya. Nah, ini kombinasi. Kombinasi, permutasi, faktorial. Ya, sekali langkah. Dan ini adalah salah satu kelebihan kalau kita pikirkan algoritmanya dulu ya. Kita pikirkan algoritmanya dulu. Kalau nggak kita pikirkan algoritmanya dulu, maksudnya kita mencari algoritma yang terbaik gitu ya. Bukan sekedar kita sudah bisa ngitung permutasi, kombinasi, lantas langsung saja kita buat. Itu pun tidak salah ya, tidak salah yang dengan algoritma yang di matematika. Tapi yang algoritma di matematika pun sebenarnya bisa diringkas kan penulisannya. Ya, seperti penggunaan ini ya. Oke, paham ya? Oh, udah lewat 34, silahkan kalau ada pertanyaan. Saya copy aja. Ctrl A, Ctrl C. Saya kirim ya. Ini apa nih? Oh, ini ada judulnya. Kalian ubah pakai ini ya, struktur yang lain ya. Ini kombinasi
kemudian kombinasi permutasi mana? Ini permutasi ya. Oke. Oke, ini permutasi, kalian gabung jadi satu ya. Buat menu ya, buat programnya dibuat menu. Oke, kira-kira itu, silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan. Nanti kalian baca pelan-pelan ya, pahami baik-baik ya. Pertama kalian buat ya, ini jadi referensi aja dulu ya, kalian buat dengan algoritma yang biasa ya, yang di matematika ya, buat pakai itu dulu, kemudian baru diubah ya. Salah satu cara belajarnya gini ya, ini kan kalian sambil lihat ini ya, sambil lihat program aja deh ya. Saya share sebentar aja ya. Oke, mana ya? Ini baris terang. Oke, misalnya ini ada program tadi ya, Ctrl V. Terlalu ini. Gitu. Paragrafnya kita kecilin ya. Oke. Kemudian kita hapus. Oke, tinggi sekali. Selesai. Oh, afternya ada. Oke, jadi pendek kan. Oke, jadi salah satu cara ininya ya, apa namanya, belajar ya. Ini kalian buat pecah dua. Di kiri sini memori, di kanan ini output. Oke, memori ini variabel-variabel yang tersimpan di memori ini ada i, ada n, ada r, ada permu. Oke, outputnya masih kosong, anggap masih kosong ya. Kemudian kalian baca baris per baris. Sorry, biar enak. Oh, ini bukan ini. Ya udah. Ya. Kita baca baris per baris. Ya. Right-line hitung permutasi PNR. Nah, di sini kita tulis saja. Sama seperti ini. Ya. Oh, ini hilang. Ya. Di output tertulis hitung, ini kurang besar ya, hitung permutasi, saya ringkas saja ya, NR, saya ringkas. Harusnya nggak gini ya. Kemudian karena ini right line, kursornya turun ke bawah. Oke, kemudian right N, maka di sini tertulis N. N sama dengan, ya, kalau ini ada spasi berarti ini dikasih spasi gitu ya. Anggap aja ada spasi, ini sama-sama ada spasi. Ya, kemudian spasi, kursornya di sini ya. Readline N, misalnya kita masukkan 4. Kemudian kita enter. Ya, kursor turun ke bawah ya. Satu baris ke bawah. Right R. Ya, kemudian ini ada spasi, ini R. Sama dengan spasi. Kita masukkan misalnya 3. Ya, kemudian kita enter. Ya, kursornya turun ke bawah. Oke, ini sampai sini.
Kemudian permu sama dengan 1. Nah, ini yang berubah hanya di sini ya, di memori ya. Permu nilainya jadi 1. I nilainya 1. Oh, tadi sorry, lupa. N-nya 4. Saat kita inputkan N4 ini, ya, readline N. Berarti N-nya 4. Kemudian readline R. R-nya kita inputkan 3. Ya, 3. Oke. Ini baru sampai sini ya. Sampai sini. Nah, ya. While I kurang dari R. I 1 kurang dari R 3. Benar ya? Benar, maka jalankan permu sama dengan permu dikali N min I plus 1. Ya, permu sama dengan nilai permu sebelumnya 1 dikali N min 1. Ya, N min 1 plus 1. Berarti dikali N. N-nya 4. Berarti dikali 4. Gitu ya. Dikali 4. Ini pakai titik aja deh. Ya, dikali 4. Oke. Kemudian I bertambah 1 jadi 2. Oke. Ya. Kemudian dicek. 2 kurang dari sama dengan 3 benar, maka permu sama dengan nilai permu sebelumnya 4 ya, dikali N 4 min 2 plus 1. Jadi 4 min 1 dikali 3. Ya, dikali 3. Oke ya. Kemudian I-nya bertambah 1 jadi 3. Oke, dicek lagi. 3 kurang dari sama dengan 3 benar, maka jalankan permu sama dengan permu sebelumnya 12 ya, dikali dengan N 4 min 3 jadi 1 tambah 1 dikali 2 berarti. Dikali 2. Oke ya. Kemudian I bertambah 1 jadi 4. Ya, di sini I bertambah 1 jadi 4. Naik lagi ke atas. 4 kurang dari sama dengan 3 salah, maka perulangan selesai. Oke ya, ini selesai sini. Kemudian right line P, ya ini P berarti ya. P, kemudian buka kurung, yang ada di antara tanda petiknya akan ditampilkan apa adanya. Kemudian ini nilainya si N. N sama dengan 4. P 4. Ya, nilai ini sudah N. Kemudian ini koma. Ya, tampil di output koma. Kemudian nilai R, R-nya 3. Ya, kemudian ya buka tutup kurung sama dengan spasi. Ya, kemudian permunya sama dengan ini ya. 4 kali 3 12 kali 2 24. 24. Dan ini right ln, maka kursornya terakhir di bawah. Jadi kira-kira seperti itu bacanya ya. Ya. Ini istilahnya adalah program kita running sendiri dengan apa namanya? Kita bertindak seperti compiler gitu. Ya, ini proses running program namanya ya. Ini proses running program. Oke ya. Kalian baca seperti itu. Ya, atau nanti ada program kalian untuk menghitung permutasi dengan cara yang biasa. Ya, juga kalian coba begini. Oke ya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, ya, hari ini saya cukupkan. Kemudian, ya, untuk presensi hari ini, saya minta kalian buat algoritma dengan menggunakan flowchart, ya, program kombinasi. Ya, kalian buat flowchart-nya ya. Program kombinasi ini nih, mana? Yang ini nih. Oh, kok ini nggak tampil. Yang tadi saya kirim ya. Itu ada kan? Tadi di chat ya. Oke, paham ya? Oke, baik. Kalau paham, ya hari ini kita cukupkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya izin lift ya.